Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar jemaat Tuhan Gilgal Manado, jemaat Gilgal yang luar biasa. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa yang saya rasakan kembali saat ini boleh bersama-sama dengan jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Pastor Stephen dan semua hamba-hamba Tuhan tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan. Tanpa berlama-lama karena waktu saya cuma 30 menit sedangkan materi yang saya sampaikan ini sebetulnya cukup membutuhkan penjabaran, tetapi saya mungkin bisa sampaikan cuma bagian intinya saja. Kalau ada sesuatu nanti yang mau ditanyakan silahkan bisa menghubungi saya langsung. Tema khotbah saya saat ini adalah healthy spirit, roh yang sehat. Katakan roh yang sehat. Roh yang sehat. Kita buka bersama-sama di dalam Efesus pasal yang ke-4. Ayatnya yang ke-23 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat, pasalnya yang ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kali ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Kalau di dalam pasal-pasal sebelumnya Paulus mengingatkan kepada jemaat pentingnya hidup dalam kesatuan hati. Pentingnya hidup di dalam suasana kekeluargaan, dalam satu kasih. Mempraktekkan kasih. Tetapi di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-23 dan bahkan ayat yang selanjutnya itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus pentingnya hidup dalam kekudusan. Kenapa perlu hidup dalam kekudusan? Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Amin. Allah yang kudus. Jadi kalau kita mau menyembah Allah yang kudus kita juga harus dalam keadaan kudus. Ya, dalam pendahuluan saya akan katakan begini. Dalam hidup ini kita butuh keseimbangan supaya kita dapat menikmati hidup yang baik. Kesehatan tubuh kita tuh sangat mahal harganya. Oleh karena itu kita harus menjaganya dengan baik. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan tubuh? Olahraga secara teratur. Kalau yang suka hobi olahraga, kalau enggak olahraga satu hari itu katanya badannya pegel-pegel semua. Kemudian bisa lewat menjaga pola makan. Bagaimana juga pola gaya hidup sehat. Semuanya itu dilakukan supaya apa? Mendapatkan kesehatan tubuh. Untuk memelihara kesehatan tubuh. Bahkan kalau kita ada gangguan dengan kesehatan tubuh kita. Misalnya kita tiba-tiba pusing. Di belakang leher ini tiba-tiba kayaknya tegang. Waduh, kita langsung cepet-cepet tensi darah. Jika misalnya tensi darah kita belum puas, kita periksa darah. Supaya tahu apakah ada bintang-bintang yang bertambahan begitu hasilnya. Dan kita mampu atau mungkin berusaha rela untuk bayar harga. Bahkan bayar harga untuk keluarkan uang banyak. Kita juga bayar harga untuk invest waktu banyak untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itu tidak salah. Itu baik. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara? Ternyata bukan hanya kesehatan tubuh atau kesehatan jasmani kita saja yang harus kita jaga. Karena apa? Ada hal yang lebih penting juga dan tidak kalah pentingnya yang harus kita jaga kesehatannya. Yaitu roh kita. Roh kita juga harus kita jaga kesehatannya. Makanya saya katakan di dalam pendahuluan. Hidup kita itu butuh keseimbangan. Tidak bisa kita cuma berat sebelah. Dengan kata lain kita cuma memperhatikan kesehatan tubuh kita. Kesehatan jasmani kita. Tapi kita nggak peduli dengan kesehatan roh kita. Orang Jawa bilang jomplang. Kalau di sini bilang apa ya? Pokoknya nggak seimbang. Dan itu kita nggak akan bisa menikmati hidup. Walaupun banyak doile. Tapi kalau kita rohnya sakit. Pasti ada yang kurang dalam hidup ini. Oleh karena itu kita juga penting memperhatikan kesehatan roh kita. Kenapa? Karena kesehatan jasmani atau kesehatan tubuh itu sifatnya hanya sementara loh. Kita buka dulu di dalam Mazmur pasal yang 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan.
Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan tubuh kita, tubuh ini fana. Terbatas. Ada di sini yang mau hidup seumur hidup, dalam kata lain 1000 tahun. Kasihan, umur kita ada masa berlakunya ternyata. Alkitab katakan di dalam Mazmur bisa 70, 80, bisa ada yang 90 tahun, bisa. Tetapi kan kalau terlalu tua kan juga susah kan. Kita memang perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Tetapi ada yang penting juga yang harus kita jaga, kesehatan rohani kita. Karena kesehatan rohani itu mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Untuk kekekalan. Jadi itu harus kita perhatikan juga. Jangan kita cuma pusing dengan ini loh, yang fana ini. Memang perlu kita perhatikan, iya, karena kalau kita badannya nggak enak, nggak sehat juga kan kita nggak bisa beraktivitas dengan nyaman. Kita perhatikan. Tapi mari kita imbangi dengan bagaimana kita memperhatikan kesehatan roh kita. Supaya kita benar-benar bisa menikmati hidup. Mengapa kita harus memperhatikan kesehatan roh kita? Yang pertama alasannya karena roh kita yang akan kembali kepada Bapa. Ingat, yang akan kembali kepada Bapa adalah roh kita. Kalau kita mati, tubuh jasmani kita, tubuh fana ini, cuma nanti akan orang kasih tinggal di liang yang cuma lebarnya, mau gede mau kurus sama ternyata Pak Edi. 1x2. Jadi Pak Edi mau gede tetap 1,2 Pak Edi. Nggak bisa lebih Pak Edi, ukurannya seperti itu. Ternyata all size kalau masalah kuburan. Kita mau tinggalkan tubuh yang fana ini. Dan nanti yang akan kembali kepada Bapa itu adalah roh kita di dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh kita nanti akan kembali kepada Bapa, kepada Allah kita. Jadi harusnya, saya bukan mengatakan menjaga kesehatan tubuh tidak penting loh. Saya katakan penting loh ya. Sampai saya katakan harganya mahal untuk menjaga kesehatan tubuh. Tapi kalau untuk yang sifatnya sementara saja, kita bisa habis-habisan. Mau bayar harga, wah rela waktu olahraga tuh. Gak ada olahraga tuh kalau yang memang benar-benar orang yang biasa olahraga 5 menit gak ada. Paling tidak ya setengah jam itu paling cepat. 1 jam. Kemudian kalau tubuh kita tadi saya katakan, ada keluhan-keluhan kita berani keluar duit. Pergi ke dokter, tebus obat, minum vitamin. Bahkan melakukan hal-hal yang lainnya yang sifatnya itu semuanya mengeluarkan uang yang cukup besar. Kita mau karena supaya tubuh kita sehat. Tapi bagaimana? Untuk kesehatan roh kita. Apa kita juga mau istilahnya bayar harga? Itu yang perlu pagi hari ini kita renungkan bersama-sama. Yang kedua, kenapa kita harus memperhatikan kesehatan roh kita? Kalau yang pertama karena roh kita yang akan kembali kepada Bapa. Yang kedua, roh kita itu yang akan nantinya tinggal di surga. Yang akan tinggal di surga itu bukan tubuh fana kita ini. Tapi roh kita. Saya mengutip ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang terangkat rohnya. Saya juga cari referensi yang lainnya, tokoh Alkitab yang rohnya terangkat ke surga itu. Stefanus, ingat ya sebelum Paulus itu kan ada Stefanus. Ketika dia dilemparin batu, dia berdoa. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Yang diserahkan rohnya bukan tubuhnya. Tubuhnya sudah dilempari batu. Bahkan banyak orang mengatakan ketika tubuhnya dilemparin batu itu dia sudah gak merasakan penderitaan karena rohnya sudah terangkat. Jadi ingat, yang nanti akan di surga itu roh. Kalau Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan di sini rindu mau tinggal nanti di surga. Sehat rohnya dulu. Jangan cuma pusing dengan kesehatan jasmani. Sekali lagi jasmani penting. Tetapi gak ada kalah pentingnya.
kita memperhatikan kesehatan roh kita. Karena roh kita nanti akan diam di surga. Yang terakhir di sini dikatakan, kenapa kita harus memperhatikan kesehatan roh? Karena Allah adalah roh, maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau roh kita sakit? Tentunya kita kan nggak akan bisa menyembah roh Allah dengan maksimal kalau roh kita sakit. Nah kalau roh kita sakit kita menyembah Allah yang menyembah bukan roh kita. Yang menyembah daging kita, emosi kita. Makanya banyak orang toh ikut ibadah nangis, sepertinya menerima lawatan Tuhan. Ternyata itu cuma sebatas dagingnya saja, emosinya saja. Kenapa? Kalau dia benar-benar menyembahnya itu dalam roh, mengalami lawatan Tuhan rohnya, pulang itu ada perubahan. Tetapi banyak toh orang di gereja kalau datang ibadah KKR, waduh waktu altar, nangis-nangis. Antara ewek dan ingus jadi satu. Kemudian air mata sudah campur baur. Sepertinya itu sudah sesuatu yang memang afdol gitu ya kalau ibadah sampai segitu. Pulang, nggak ada perubahannya. Di situ membuktikan bahwa dia hanya dagingnya yang dilawat Tuhan. Rohnya saja yang menyembah. Kalau rohnya sehat, pasti dia akan menyembah dalam roh dan kebenaran dan mengalami perubahan. Jadi kita harus menyembah menyembah Allah dalam roh. Karena Allah kita tuh roh. Jadi jangan sampai roh kita sakit. Kalau roh kita sakit kita tidak akan bisa menyembah Allah yang adalah roh itu. Mengalami gangguan hubungan kita dengan Tuhan kalau roh kita sakit. Selanjutnya ada 3 cara. Saya kayak seperti orang sedang dikejar-kejar ini. Karena memang banyak poin yang sebetulnya harus dijabarkan. Tapi waktu ya sekali lagi. Saya sudah permisi boleh minta waktu bertambahan sedikit kalau andai kata kelebihan. Boleh ya jemaat Tuhan ya, boleh ya. Saya tidak dikenain denda ya. Ya, sudah permisi dan saya juga mohon maaf, saya buka masker tadi saya sudah di antigen loh, saya sudah dicolok dulu katanya. Jadi karena saya mau buka masker, jadi saya sudah di antigen aman. 3 cara menjaga kesehatan roh kita. Yang pertama, kita mengkonsumsi makanan rohani yang sehat. Makanan rohani yang sehat itu adalah firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang keempat, Matius pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi makanan yang sehat untuk roh kita ini adalah firman. Kita satu hari berapa kali makan? 3 kan? Kalau orang yang baru masa pertumbuhan bisa 4-5 kali. Harusnya kalau kita Kristen baru masa pertumbuhan makan rohaninya juga 4-5 kali. Nambah-nambah terus. Masih ingat tuh kalau cinta mula-mula sama Tuhan itu rasanya mau hari-hari di gereja. Rasanya hari-hari mau ibadah terus. Karena cinta mula-mula ya masa pertumbuhan. Nah kita sebagaimana? Selama ini kita makan rohani 1 hari berapa kali? Bu kita baru badiet bu, jadi 1 kali aja boleh. Kalau dalam kerohanian jangan badiet. Karena apa? Karena kita menghadapi peperangan musuh kita tuh luar biasa hebatnya. Jadi kalau dalam kerohanian kita mesti ekstra kuat. Jadi jangan badiet, tidak ada program diet dalam kerohanian. Ya, jangan pakai alasan kan sekarang jemaat banyak pintar ngelesnya. Bu, kita kan kalau kesehatan tubuh itu kan orang baru badiet. Saya kan selalu katakan saya berusaha untuk diet tapi nggak kurus-kurus ya. Nggak tahu, Pak Franky tahu sampai anak saya sama Pak Franky kalau pas makan, mama ini kayak kucing. Kucing tuh tusak di sini bilangnya. Karena maksudnya kalau makan cuma 2 leper, bukan 2 leper nasi loh. 2 leper ini sendok makan nasinya. Dan itu sudah berlangsung cukup lama, tapi enggak kurus-kurus. Ya saya syukuri aja. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Tetapi dalam kerohanian saya nggak mau diet. Jika perlu tambah lagi. Supaya apa?
tubuh rohani kita. Roh kita jadi kuat. Jadi orang Kristen kuat. Enggak jadi orang Kristen gampang sedikit putus asa begitu ya. Gampang dikalahkan. Orang Kristen kalau gampang dikalahkan oleh masalah itu berarti rohnya sehat. Enggak sehat. Rohnya sakit itu. Jadi indikasinya seperti itu bisa jadi. Ada masalah sedikit semua menyerah. Karena enggak kuat. Oleh karena itu kalau dalam kerohanian jangan diet ya. Kita makan secara teratur makanan rohani. Yaitu firman Tuhan. Orang yang menjaga kesehatan rohnya. Dia tidak akan sembarangan jajan. Dia akan memilih makanan rohani yang berguna bagi kesehatan rohnya. Hati-hati dalam menerima pengajaran firman. Sekarang banyak orang yang suka terkecoh dengan pengajaran firman. Ada yang baru, tapi ternyata itu bukan firman yang murni, bukan kebenaran yang murni. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua, 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang 1-3, saya bacakan dengan cepat, saya sudah dapat kode waktu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dan dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Satu lagi, di dalam 1 Timotius. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 3-5, saya akan baca dengan tepat. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan, suatu keuntungan. Jadi hati-hati dalam menerima pengajaran. Saat ini apalagi di Manado ya, Sulawesi Utara. Banyak pengajaran yang mengatasnamakan ajaran Kristen. Tapi sudah aneh-aneh. Makanya kan kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan di sini. Kurang apa sih di gereja kita di tempat ini kan sudah banyak kegiatan. Kok masih cari-cari ikut persekutuan ke sana kemari. Kalau akhirnya pengajarannya nggak sehat. Suka jajan. Padahal makanan rohaninya itu tidak sehat. Itu bukan kita malah membuat roh kita semakin sehat. Malah roh kita terganggu. Bisa jadi malah tidak sehat. Oleh karena itu hati-hati. Karena akan banyak muncul nabi palsu yang mengatasnamakan menyampaikan kebenaran. Padahal yang disampaikan bukan kebenaran. Hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Jadi kalau kita mau menerima pengajaran kita harus tahu. Pedoman dasarnya adalah firman. Sedangkan mereka pakai ayat aja kadang-kadang mereka sudah salah gunakan. Saya kan pernah nyinggung di sini kan. Ada pengajaran yang sekarang baru ngetren di persekutuan-persekutuan. Katanya kalau bikin dosa enggak apa-apa nanti dibaptis lagi. Dan nanti baptisnya tuh harus sampai ngambang. Itu baru dosanya diampuni kalau usah ngambang. Ada kan pengajaran yang aneh-aneh. Itu baru yang itu. Belum ada yang lain lagi. Sekali selamat tetap selamat. Jadi bikin dosa terus enggak apa-apa kan sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah terpaku di atas kayu salib kan untuk menebus dosa manusia. Itu sesat juga. Karena firman Tuhan katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita nggak ongkang-ongkang kaki terus bikin dosa. Kerjakan, ada bayar harga, ada tindakan yang kita lakukan. Jadi hati-hati terima pengajaran, jangan suka jajan. Kalau kita nggak tahu sumbernya itu dari mana. Iya toh kalau orang kadang-kadang sakit perut. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat izin katanya sakit perut. Kenapa? Karena salah makan. Ada es campur, di Amurang kan panas, es campur. Waduh kalau namanya es campur terus di foto, di postingannya tuh buah segala ini macam. Ulah langsung siapa yang gak tergoda. Ternyata gak higienis. Habis makan itu dia berak-berak 3 hari. Maaf kata saya menggunakan kata ini. Sakit perut. Jadi gak selamanya yang tampilannya casingnya kayaknya bagus itu berguna.
Kan banyak tuh ajaran-ajaran, oh di sana tuh ada yang baru, itu kayaknya hebat itu. Oh kayaknya menarik itu. Ikut. Jadi orang Kristen dewasa. Jadi enggak ikut-ikutan. Tapi kita tahu makanan yang mana yang bisa kita konsumsi yang berguna bagi kesehatan rohani kita. Karena itu sangat penting. Jadi kita harus kenali pengajaran-pengajaran yang kita akan dengar. Yang kedua, cara menjaga kesehatan roh kita adalah konsisten untuk berlatih. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi sekali lagi, gak salah kita latihan untuk kesehatan tubuh kita. Ada yang nge-gym, ada yang ikut sumbang, gak salah. Kalau memang itu dilakukan untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk dilakukan untuk yang sudah negatif arahnya jangan. Kita konsisten latihan-latihan apa kalau untuk kesehatan roh kita? Ya itu tadi, kita latihan mungkin sesuatu yang berguna untuk roh kita. Latihan berdoa, latihan baca firman, latihan beribadah, latihan melayani dan lain-lain. Kemarin di doa puasa kita hari Sabtu sore, dia menyampaikan sharing singkat bilang begini. Kita jadi orang Kristen mesti upgrade. Jangan dari dulu sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang tua-tua enggak tahu berdoa katanya. Di sini ada yang enggak tahu berdoa? Nah ya, saya ada sekolah minggu yang sekolah minggu di atas. Latihan, ternyata dulunya enggak bisa berdoa, latihan. Berdoa. Kemudian latihan baca firman. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kan ada orang-orang yang banyak merasa doa itu sesuatu yang sulit. Loh padahal enggak sulit. Kita ngobrol sama Bapak kita. Kayak kita ngobrol sama orang tua kita. Jadi jangan ada alasan sulit. Itu mesti orang yang sekolah Alkitab dulu baru bisa berdoa. Enggak ada. Latihan baca firman. Baca firman jangan cuma seketika orang kejar setoran. Nanti kalau ditanya Pak Edi atau Pastor Stephen. Sudah baca firman? Sudah. Tapi dapat apa? Enggak tahu. Yang penting sudah. Baca, seperti kita baca surat cinta. Kita baca surat cintanya Tuhan. Jika perlu dapat sesuatu, apa ini Tuhan mau ngomong apa sih? Itu perlu latihan. Dan latihannya ini harus dilakukan secara konsisten. Terus menerus, tidak berubah, gak tergantung mood. Ya kita kok baru sedih, baru banyak masalah. Jadi saya gak mau berdoa dulu. Saya gak mau baca firman dulu. Justru ketika banyak masalah, banyak di kaki Tuhan. Berdoa. Justru ketika banyak masalah, baca firman Tuhan yang katanya senjata kita. Yang bisa membawa kita mendapatkan begitu banyak janji-janji Tuhan. Dari mana kita tahu kalau banyak janji Tuhan? Dari firman. Makanya kalau banyak masalah berdoa, baca firman. Kemudian juga belajar untuk melayani. Melayani gak harus di tempat di atas di mimbar seperti ini. Kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan, itu melayani. Nah, itu kita harus lakukan secara konsisten. Harus berlatih, ternyata harus berlatih untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, cara kita menjaga kesehatan roh kita yaitu tidak menyimpan sampah. Di sini siapa yang suka simpan sampah? Saya pikir nggak ada ya. Seperti apa sih sampah-sampah yang mengganggu kesehatan roh? Kesombongan, iri hati, kepahitan, kebencian, dendam, dan lain-lain. Ada di sini yang masih ada iri hati? Ada yang masih dendam, simpan kebencian, simpan amarah? Saudara, kenapa Tuhan Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus untuk datang ke dunia, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Tidak mau ada permusuhan. Jadi kalau kita mau nanti bersama-sama dengan Bapa di surga, harus latihan. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Tidak ada iri hati. Kalau saat ini masih ada yang simpan-simpan kepahitan. Ada simpan-simpan dendam. Buang, itu sampah. Akan mengganggu kesehatan roh kita. Kalau kita nggak buang, saudara, saya katakan, saudara tidak layak
untuk nanti tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena apa? Di surga nggak ada yang baku musuh, benci-benci, kita nggak suka ya dengan naik. Mana nanti di sana nggak ada. Di surga tuh adanya sukacita yang luar biasa. Nah kalau kita di sini nggak latihan dulu, hidup berdamai dengan semua orang, walaupun disakiti berdamai juga. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kok. Dia dengan niat baik datang ke dunia untuk menebus kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita. Apakah diterima dengan baik? Enggak. Sampai terpaku di atas kayu salib, apakah diterima dengan baik? Enggak. Diludahi, disiksa, difitnah. Itu udah makanan. Jadi kalau kita mau pengikut Yesus, ya siap saja diperlakukan seperti itu. Tapi harus respon benar. Jangan simpan sampah. Kalau roh kita mau sehat. Tandanya roh kita sehat apa? Itu tadi. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Kok ada keluarga masih kakak adik, mama adik anak atau bagaimana. Aduh, cepat-cepat pulihkan. Sehari gini dunia semakin jahat, cepat-cepat pulihkan. Supaya apa? Ketika kita nanti benar-benar dipanggil Tuhan, kita layak mendapat tempat di sana. Karena kita memenuhi kriteria sebagai anak Allah. Karakternya ada di kita. Tapi kalau benci disimpan, dendam disimpan, iri hati, saudara nggak akan saudara masuk dalam surga. Karena itu tidak menunjukkan sifat anak Allah. Jangan simpan sampah. Sampah itu tidak berguna. Kalau hidup kita masih menyimpan sampah atau hal-hal yang tidak berguna, tandanya rohani kita sedang sakit. Seakan dengan cepat, ciri-ciri orang yang sehat rohnya. Orang yang sehat itu ciri-cirinya bagaimana? Memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang sehat pasti punya rasa lapar dan haus kan. Kalau tubuh kita sehat, pasti kita kepingin makan, kepingin minum. Beda dengan kalau kita ada kurang sehat, kadang-kadang selera makan kita hilang. Betul nggak? Karena apa? Badan kita baru sakit, selera makan kita hilang. Demikian juga kalau roh kita sehat, kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Kita mau cari. Bapak ibu saudara kalau lapar kan yang dicari makanan. Kalau haus yang dicari minuman. Demikian juga kalau kita haus dan lapar akan Tuhan, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Dan nikmati persekutuan dengan Tuhan sehingga kita mendapatkan kelegaan. Itu tandanya kalau roh kita sehat. Kita suka cari Tuhan. Yang kedua, waktu saya sudah semakin, minta waktu sebentar. Bertumbuh. Ciri-ciri orang yang sehat rohnya adalah bertumbuh. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang padanya. Jadi tandanya kalau roh kita sehat itu kita bertumbuh dalam kerohanian. Tanda pertumbuhan adanya perubahan. Jadi kalau kita bertumbuh itu berarti tandanya ada perubahan. Biji sesawi, biji yang paling kecil. Tapi karena bertumbuh biji yang paling kecil itu bisa menjadi pohon yang besar. Sehingga burung bisa bersarang. Itu tandanya bertumbuh. Kalau roh kita sehat, maka kerohanian kita akan bertumbuh. Yang ditandai dengan pertumbuhan iman juga. Imannya bertumbuh, jangan dari dulu cuma mengeluh terus. Ada masalah mengeluh terus. Coba sekarang boleh imannya bertumbuh. Saya percaya di balik masalah ini ada sesuatu Tuhan yang Tuhan nyatakan mau kerjakan. Dan saya melihat pertolongan Tuhan di depan. Mulai perkatakan imannya bertumbuh. Jangan sudah mengalami katanya sudah sehat rohaninya tapi tidak pernah bertumbuh dalam iman. Dan roh yang menyala-nyala.
Dengan iman ia bertumbuh dan adanya perubahan yang lebih baik. Dan kunci dasar untuk kita bisa bertumbuh itu adalah tertanam. Untuk kita bisa bertumbuh itu tertanam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kepengen bertumbuh dalam kerohanian, tertanamlah di satu gereja lokal. Saya saat ini sedang intens melayani seseorang. Dia tuh dulu suka jalan-jalan. Saya tanya, kamu beberapa bulan masuk gereja di kita, kamu enggak dicari sama gembalamu? Kita kok dulu kalau suka masuk di gereja A, datang ke gereja A. Suka masuk gereja B, datang ke gereja B. Suka masuk gereja C, pokoknya semua gereja kita sudah datang ya. Kali minggu ini kita suka di mana, kita tinggal mau suka-suka tapi suka-suka. Pantesan orangnya enggak bertumbuh dalam kerohanian. Tubuh jasmaninya sih bertumbuh, umurnya secara usia bertumbuh. Tetapi rohnya enggak bertumbuh. Sudah umur 40-an tapi sifatnya masih kanak-kanak. Benar. Terus orangnya ya nggak bisa seperti umur 40 itu harusnya seperti apa gitu, enggak dewasa, anak-anak. Enggak bertumbuh. Kalau kita mengalami pertumbuhan, ditunjukkan dengan perubahan. Dan kalau kita mau bertumbuh, kita harus tertanam. Dan ketika dia hampir 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun, sudah banyak perubahan. Orang banyak mengakui, dia sekarang sudah berubah Kang. Sudah rupa dulu Kang, dulu kan anak-anak sekali. Dulu begini-begini dia sikap besai-besai katanya orang Manado bilang. Sekarang mulai berubah. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kalau roh kita sehat, ditandai adanya pertumbuhan dalam kehidupan kita. Pertumbuhan itu dibuktikan dengan adanya perubahan. Kita bisa berubah kalau kita tertanam. Jadi tertanamlah di satu gereja. Supaya kita bisa berakar di situ menjadi jemaat yang kuat. Kalau kita kesana kemari, tidak akan bertumbuh. Tanaman pun juga begitu. Dicabut, kita suka di pot sebelah sana, taruh sebelah sana. Ya ternyata nggak sesuai. Kita mau pindah di sana aja, pindah lagi. Akhirnya tidak bertumbuh. Lama-lama bisa mati. Jadi harus bertumbuh. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang sehat rohnya adalah berkarya. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang sehat rohnya pasti akan berkarya bagi Tuhan. Aktif dan giat melayani Tuhan. Rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Meskipun manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia batinnya selalu dibaharui dari hari ke hari. Kita perlu belajar dari orang tua rohani kita, Pak Wemogi. Sudah tua, cukup umur, tetapi semangatnya melayani luar biasa. Kadang-kadang kami berdua kalau sudah melihat Om Meme ya, Pak Weme ya dalam pelayanan, terinspirasi. Orang juga yang muda-muda ini yang masih kuat harus semangat juga. Orang yang rohnya sehat, tubuhnya mungkin semakin merosot keadaan fisiknya. Semakin umurnya semakin bertambah, tapi rohnya menyala-nyala. Amin. Pak Edi semakin menyala-nyala tuh Pak Edi, menyala-nyala. Jika perlu sampai berasap-asap, menyala-nyala. Mau melayani Tuhan, semangat, bergairah. Jangan nanti kalau so tua, biar Jo kita kok so tua, kita sudah mau melayani. Jangan melayani, walaupun mungkin memang sekarang kan gereja harus ada regenerasi, betul. Tetapi kita tetap harus berkarya buat Tuhan. Om Mem, walaupun mungkin sudah sekarang yang muda-muda yang naik, tapi tetap melayani. Karena apa? Menyala-nyala rohnya dalam melayani Tuhan. Penutup, ayat yang ini 2 Korintus pasal yang ke-4, ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi tadi dikatakan mungkin manusia rohani, manusia jasmani kita lahiriah kita ini merosot karena usia, semakin tua, lemah, enggak seperti dulu. Saya sekarang juga baru menyadari, semua masuk kepala 5 toh. Jadi kadang-kadang kalau sudah beraktivitas kaki so pegel-pegel, badan so enggak enak, so lelah. Rupa dulu kayaknya tuh waduh, perjalanan nonstop enggak ada capeknya, tapi sekarang gampang capek. Penutup, orang yang sehat rohnya adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Saya mengundang song leader singer maju ke depan. Orang yang sehat rohnya adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah dikalahkan oleh tipu muslihat iblis. Sehingga kita dapat memulai dengan roh, ini kuncinya.
Kita memulai dengan roh. Kalau roh kita sehat, kita mampu mengakhiri dengan roh. Ayat yang terakhir di dalam Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri dalam daging? Jadi kalau kita sudah memulai dengan roh, usahakan roh kita sehat, supaya kita bisa mengakhiri juga dengan roh. Jadi kita tidak menjadi orang yang bodoh di sini. Kalau kita semua mulai dengan roh, kau mengakhiri dengan daging, bodoh itu namanya. Tuhan memberkati.